pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budaya Katolik untuk kelas 12 sekolah menengah atas. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Kita awali dan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau meluluskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga Santo Yusuf di Nazaret. Kami pada kegiatan pembelajaran ini agar dapat memahami makna keluarga sejati sebagaimana yang Engkau kehendaki. Semoga kami hidup menurut pedoman Injil-Mu, rukun, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong dengan senang hati. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami masing-masing. Semoga keluarga kami menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. Berkatilah kami agar janganlah seorang di antara keluarga kami menjauh daripadamu. Cepat kebahagiaan kami. Engkau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ada berbagai tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga pada zaman ini. Tantangan tersebut kan baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar lingkungan keluarga. Tantangan paling dirasakan dalam keluarga saat ini adalah komunikasi. Menurut para pemerhati keluarga, tampaknya kini makin berkurangnya komunikasi antara anggota keluarga, antara suami istri dan anak-anak yang karena kesibukan kerja atau karena terpisah oleh tempat yang jauh telah melebarkan kelangkaan kesempatan bertemu antara anggota keluarga. Di samping kebutuhan ekonomi yang menghimpit, kurangnya ketersediaan berkorban, mudahnya muncul perasaan cemburu sebagai akibat dari kurangnya penghayatan akan sakramen perkawinan dan minimnya kemampuan orang tua dalam mengembangkan iman anak telah menyeret keluarga keluar dari misi utamanya, yaitu semakin menghayati kasih Tuhan dan mengembangkannya. Selain masalah komunikasi dan ekonomi dalam keluarga, persoalan kawin campur yang kini menjadi suatu fenomena masyarakat karena kita hidup di tengah masyarakat yang pluralistik. Juga persoalan keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki gereja dapat memperparah kondisi ini. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, melalui penggalian pengalaman hidup, peserta didik dapat menjelaskan salah satu tantangan untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Melalui refleksi, peserta didik dapat menjelaskan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Melalui membaca dokumen gereja, peserta didik dapat menjelaskan ajaran gereja tentang membangun keluarga yang dicita-citakan. Melalui dialog, peserta didik dapat menjelaskan untuk membangun keluarga Katolik yang dicita-citakan. Mari kita membaca dan menyimak cerita berikut. Konferensi tentang keluarga yang disponsori oleh Vatikan berakhir pada Jumat di Manila dengan seruan bagi umat Katolik Asia untuk melawan aborsi, kontrasepsi, dan pernikahan sesama jenis sebagai ancaman terhadap eksistensi keluarga. Dokumen 4 halaman itu yang dikeluarkan oleh 551 peserta dari 14 negara Asia termasuk 28 uskup, mengklaim bahwa advokasi untuk pernikahan sesama jenis mencoba untuk mengurangi pernikahan antara orang-orang sesama jenis. Aborsi membunuh kehidupan yang akan mengancam eksistensi keluarga, tulis dokumen itu. Seraya menambahkan bahwa kontrasepsi dan sterilisasi mengancam tujuan prokreasi perkawinan dan keluarga. Dokumen ini dirilis pada akhir pertemuan 4 hari yang diselenggarakan oleh Dewan Kepausan untuk Keluarga dan Konferensi Wali Gereja Filipina membahas piagam hak-hak keluarga yang dikeluarkan Vatikan 30 tahun lalu. Konferensi ini diadakan di Filipina setelah pertempuran panjang antara gereja dan pemerintah terkait undang-undang kesehatan reproduksi yang membuka jalan bagi pendanaan kontrasepsi dan pendidikan seks di negara ini. Dokumen konferensi itu mengecam pemerintah dan lembaga sosial lainnya
yang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kehidupan dan keluarga melalui langkah-langkah koersif yang bertentangan dengan hak-hak individu, pasangan, dan keluarga untuk berkembang sesuai dengan hukum alam dan hukum gereja. Pemerintah yang mempromosikan kontrasepsi, aborsi, sterilisasi, berencana buatan, perceraian, pernikahan sesama jenis, dan eutanasia menghancurkan keluarga bahwa mereka berkewajiban untuk melindungi dan mendorong, kata dokumen tersebut. Dokumen tersebut menegaskan bahwa keluarga didasarkan pada pernikahan di antara seorang pria dan seorang wanita dan merupakan lembaga alami yang misinya meneruskan kehidupan. Kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan serius beragam hak-hak keluarga ini dan dalam merumuskan kebijakan dan mempengaruhi keluarga, tulis dokumen itu. Uskup Jean Lafitte, Sekretaris Dewan Kepausan untuk Keluarga Vatikan mengatakan, meskipun berbagai upaya dilakukan oleh pemimpin gereja, namun hak untuk meneruskan kehidupan tidak selalu dihormati di sejumlah negara Asia. Setelah kita membaca dan menyimak artikel atau cerita tadi, cukup pertanyaan yang harus adik-adik kerjakan di buku kerja adik-adik sekalian. Apa isi dari cerita tersebut? Tantangan apa saja dalam kehidupan keluarga saat ini? Bagaimana upaya menghadapi tantangan kehidupan keluarga? Setelah adik-adik menjawab pertanyaan tadi, bandingkan jawaban adik-adik sekalian dengan penjelasan berikut ini. Persoalan-persoalan yang dihadapi keluarga-keluarga saat ini menurut artikel tadi adalah kontrasepsi, aborsi, sterilisasi, keluarga berencana buatan, perceraian, pernikahan sejenis, dan eutanasia. Dengan melihat persoalan-persoalan seperti yang ditemukan dalam cerita tersebut, maka sebagai orang Katolik, kita harus sungguh memahami makna keluarga yang sesungguhnya menurut ajaran Gereja Katolik, sehingga mampu membangun keluarga sesuai dengan cita-cita harapan gereja itu sendiri. Selanjutnya, mari kita menyimak ajaran Gereja Katolik tentang keluarga yang dicita-citakan. Gereja menganjurkan pengaturan kelahiran yang alamiah. Jika pasangan suami istri memiliki alasan yang kuat untuk membatasi kelahiran anak. Pengaturan keluarga berencana (KB) secara alamiah ini dilakukan antara lain dengan cara pantang berkala, yaitu tidak melakukan hubungan suami istri pada masa subur istri. Hal ini sesuai dengan pengajaran Alkitab, yaitu janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. 1 Korintus 7 ayat 5. Dengan demikian suami istri dapat hidup dalam kekudusan dan menjaga kehormatan perkawinan dan tidak mencemarkan tempat tidur. Lihat Ibrani 13 ayat 4. Dengan menerapkan KB alamiah, pasangan diharapkan untuk dapat lebih saling mengasihi dan memperhatikan. Pantang berkala pada masa subur istri dapat diisi dengan mewujudkan kasih dengan cara yang lebih sederhana dan bervariasi. Suami menjadi lebih mengenal istri dan peduli akan kesehatan istri. Latihan penguasaan diri ini dapat pula menghasilkan kebajikan lain seperti kesabaran, kesederhanaan, kelemah lembutan, kebijaksanaan, dan lain-lain yang semuanya baik untuk kekudusan suami istri. Istri pun dapat merasa ia dikasihi dengan tulus dan bukannya hanya dikasih untuk maksud tertentu. Teladan kebajikan suami istri ini nantinya akan terpatri di dalam diri anak-anak, sehingga mereka pun bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berkembang dalam berbagai kebajikan. Perkawinan Katolik mengandung makna yang sangat indah dan dalam, karena melaluinya Tuhan mengikutsertakan manusia untuk mengalami misteri kasih-Nya dan turut mewujudkan karyanya dalam penciptaan kehidupan baru, yaitu janin yang memiliki jiwa yang kekal. Kawinan merupakan sakramen, karena menjadi gambaran persatuan Kristus dan gerejanya. Hanya dengan menyadari kedalaman arti perkawinan ini, yaitu untuk maksud persatuan, union, suami istri dengan pemberian diri mereka secara total, dan turut sertanya mereka dalam karya penciptaan Tuhan, procreation. Kita lebih dapat memahami pengajaran Gereja Katolik yang menolak aborsi, kontrasepsi, dan sterilisasi.
karena semua praktek tersebut merupakan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan dan martabat manusia, baik pasangan suami istri maupun janin keturunan mereka. Aborsi dan penggunaan alat-alat kontrasepsi merendahkan nilai luhur seksualitas manusia dengan melihat wanita dan janin sebagai hanya seolah-olah tubuh tanpa jiwa. Penggunaan alat kontrasepsi menghalangi union suami istri secara penuh dan peran mereka dalam procreation, sehingga kesucian persatuan perkawinan menjadi taruhannya. Betapa besar perbedaan cara pandang seperti ini dengan rencana awal Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambarnya, manusia pria dan wanita sebagai makhluk spiritual yang mampu memberikan diri secara total satu dengan yang lain, yang dapat mengambil bagian dalam karya penciptaan dan pengaturan dunia. Setelah menyimak ajaran gereja di atas, berikut ada 2 pertanyaan yang adik-adik kerjakan di buku kerja adik-adik sekalian. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana? Apa ajaran gereja tentang keluarga berencana alamiah? Setelah adik-adik menjawab pertanyaan tadi, bandingkan jawaban adik-adik sekalian dengan penjelasan berikut ini. Untuk hidup dan bertumbuh dengan baik, suatu lembaga apapun namanya membutuhkan perencanaan. Tanpa perencanaan, lembaga itu akan hancur berantakan. Demikian pula dengan keluarga sebagai suatu lembaga. Maka itu, kita berbicara tentang keluarga berencana. Pelaksanaan keluarga berencana sungguh-sungguh suatu tuntutan moral masa kini yang sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak yang bertanggung jawab, baik dalam bidang kependudukan secara luas maupun dalam inti sel masyarakat, yaitu keluarga. Hanya dengan menjalankan keluarga berencana, khususnya pengaturan kelahiran sesuai dengan aspirasi setiap manusia, akan tercipta suatu hidup yang makmur dan bahagia. Namun, KB tidak lepas dari masalah moral. Dalam melaksanakan KB atau keluarga berencana, kita hendaknya berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral kita, yaitu moral Katolik. Pandangan gereja mengenai KB. Gereja merasa mempunyai tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan KB pada masa ini. Secara khusus, Gereja Indonesia melalui uskup-uskupnya menegaskan, bukan hanya pemerintah yang bertugas menyelesaikan persoalan ini. Gereja merasa terlibat juga dan ikut bertanggung jawab untuk mengusahakan pemecahan. Pimpinan Gereja Indonesia sepakat menyatakan perlunya pengaturan kelahiran demi kesejahteraan keluarga, dan karena itu merasa penting membina sikap bertanggung jawab dalam bidang ini. Alasan mengapa KB sangat penting. Alasan pertama, mengapa KB harus dipromosikan ialah kesejahteraan keluarga sebagai sel yang paling kecil dari masyarakat. Dengan KB, mutu kehidupan dapat ditingkatkan. Dengan KB, kesehatan ibu bisa agak dijamin. Kesehatan di sini dipahami secara fisik maupun psikis. Setiap persalinan dan kehamilan memerlukan tenaga ibu. Kehamilan dan persalinan yang terus-menerus dapat menguras daya jasmani rohani ibu, khususnya jika gizi ibu kurang diperhatikan. Dengan KB, relasi suami istri bisa semakin kaya. Kalau kehamilan dan kelahiran terjadi secara terus-menerus, tugas utama suami istri seolah-olah hanya terpaut pada urusan pengadaan dan pendidikan anak. Waktu untuk membangun keintiman dan kasih sayang di antara keduanya menjadi sangat terbatas. Dengan KB, taraf hidup yang lebih pantas dapat dibangun. Semakin banyak anak berarti semakin banyak mulut dan kepala yang memerlukan makanan, pakaian, rekreasi, perawatan kesehatan, dan sebagainya. Pengeluaran yang begitu banyak, apalagi kalau sering terjadi secara tak terduga, tentu saja akan mempersulit pengaturan kesejahteraan keluarga. Dengan KB, pendidikan anak dapat lebih dijamin. Semua orang tua yang mencintai anak-anaknya pasti ingin memberikan pendidikan yang sesuai dengan masa modern ini, supaya nasib anak-anaknya lebih baik daripada nasib mereka sendiri. Akan tetapi, seringkali untuk menyekolahkan anak-anak kita harus mempertaruhkan segala-galanya, apalagi kalau memiliki banyak anak. Dengan KB, tidak hanya menjamin kesejahteraan keluarga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan umat manusia. Menurut pendapat para ahli, pelaksanaan KB merupakan salah satu sarana yang penting untuk mengantar
suatu bangsa dari keterbelakangan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Kemajuan di berbagai bidang akan sia-sia kalau ledakan penduduk tidak terhambat. Ledakan penduduk membawa banyak problem lapangan kerja, papan, sandang, pangan, kesehatan, dan sebagainya. Tanggung jawab dalam KB. Ada beberapa kelompok orang yang dianggap sangat bertanggung jawab dalam hal KB ini. Pertama, para pasutri, pasangan suami istri. Yang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal KB adalah pasangan suami istri sendiri, yang memiliki potensi vital untuk mengadakan anak. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah jelas mempunyai hak dan kewajiban sekitar masalah kependudukan di negaranya, dalam batas wewenangnya. Tiga, pimpinan agama. Pimpinan semua agama sebagai instansi yang berkepentingan menanamkan nilai-nilai luhur dan ilahi juga bertanggung jawab untuk menyuluh, membimbing, dan mendampingi para penganut agamanya, khususnya pasutri dalam pelaksanaan KB yang wajar. Penilaian moral tentang metode pada umumnya. Walaupun ajaran gereja pada umumnya hanya mengakui metode KB alamiah, namun gereja Indonesia melalui uskup-uskupnya mengatakan bahwa dalam keadaan terjepit, para suami istri dapat menggunakan metode lain, asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, tidak merendahkan martabat istri atau suami. Misalnya, suami istri tidak boleh dipaksa untuk menggunakan salah satu metode. Kedua, tidak berlawanan dengan hidup manusia. Jadi metode-metode yang bersifat abortif jelas ditolak. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan secara medis, tidak membawa efek samping yang menyebabkan kesehatan atau nyawa ibu berada dalam bahaya. Berikut penilaian moral untuk masing-masing metode. Gereja sangat menganjurkan metode KB alamiah seperti metode kalender, metode pengukuran suhu basal atau metode temperatur, metode evaluasi Billings, dan metode simptotermal gabungan. Metode yang dilarang gereja karena bersifat abortif antara lain abortus provocatus atau pengguguran dengan sengaja, spiral, dan pil mini. Ya, penjelasan untuk masing-masing metode ini dapat Anda cari di internet atau di buku-buku lain yang sesuai. Sebagai bahan refleksi, saya meminta adik-adik sekalian untuk menuliskan sebuah refleksi pribadi tentang membangun keluarga Katolik yang dicita-citakan. Sebagai bentuk aksi nyata dan konkret, saya meminta adik-adik sekalian untuk senantiasa bersikap hormat kepada orang tua dan senantiasa berdoa untuk kedua orang tua kita masing-masing. Sebagai bahan evaluasi untuk mengukur pemahaman kita akan materi yang sudah disajikan pada kesempatan ini. Jelaskanlah tantangan-tantangan untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Jelaskan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Jelaskanlah ajaran gereja tentang membangun keluarga yang dicita-citakan. PR atau tugas, tulislah sebuah refleksi pribadi tentang membangun keluarga Katolik yang dicita-citakan. Akhiri pelajaran kita pada kesempatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, terima kasih Engkau beri aku ayah dan ibu yang baik, yang dengan sabar mendidik dan membesarkan aku. Mereka sangat menyayangi aku. Kumohon berkatilah mereka dalam usahanya mencukupi kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani. Bimbinglah mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Terangilah jalan hidup mereka, sehingga mereka selalu berada di jalan-Mu, jalan ke kehidupan kekal. Jauhkan mereka dari penyakit, lindungilah mereka dari kejahatan dan kecelakaan. Hiburlah mereka di saat susah, kuatkan pengharapan mereka dalam penderitaan. Semoga kami sekeluarga tetap bersatu dalam cinta kasih-Mu yang abadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini.
Jangan lupa membaca kembali materi yang sudah disajikan. Kita jumpa kembali dalam pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.